Halo, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah peningkatan penjualan selalu berarti perusahaan menjadi lebih menguntungkan? Jawabannya belum tentu. Penjualan dapat meningkat, tetapi biaya pelayanan pelanggan, biaya operasional, dan investasi digital juga dapat meningkat. Jika manajemen hanya melihat laba di akhir periode, kita seperti mengemudikan mobil sambil hanya melihat kaca spion. Kita tahu apa yang sudah terjadi, tetapi terlambat melihat masalah di depan. Karena itu hari ini saya akan mempresentasikan draft solusi tata kelola biaya dan pengendalian kinerja melalui pendekatan balance scorecard yang terintegrasi dengan digitalisasi akuntansi. Tujuannya bukan sekedar menambah KPI. Fokus utama kita adalah memastikan bahwa indikator keuangan pelanggan, proses internal, serta SDM saling terhubung dan bergerak menuju tujuan yang sama. Bapak dan Ibu Direksi, perusahaan memiliki peluang besar melalui perkembangan penjualan digital dan e-commerce. Namun, semakin banyak transaksi berarti semakin kompleks pula pengelolaan biaya. Masalah pertama adalah perusahaan belum tentu mengetahui pelanggan mana yang benar-benar memberikan keuntungan terbesar. Misalnya, ada dua pelanggan sama-sama membeli produk senilai 10 juta. Pelanggan pertama hanya melakukan satu transaksi dan membutuhkan sedikit pelayanan. Sementara pelanggan kedua melakukan beberapa pesanan kecil, membutuhkan pengiriman berulang, sering melakukan komplain, dan memiliki tingkat retur lebih tinggi. Nilai penjualannya sama jika kita lihat, tetapi biaya untuk melayani keduanya berbeda. Masalah kedua adalah informasi biaya dan kinerja berpotensi terlambat diterima manajemen. Ketika laporan selesai, kesempatan untuk memperbaiki masalah mungkin sudah lewat. Karena itu, solusi yang kami rekomendasikan adalah membangun sistem pengendalian kinerja melalui 4 perspektif balance scorecard. Saya mulai dari perspektif yang pertama, yaitu keuangan. Terdapat 3 indikator utama yang kami rekomendasikan: maksimalisasi profit, return on investment atau ROI, serta analisis cost volume profit atau CVP. Pertama, perusahaan perlu fokus pada peningkatan margin laba, bukan hanya peningkatan penjualan. Penjualan yang tinggi belum tentu menghasilkan keuntungan yang tinggi apabila biaya promosi, pengiriman, dan pelayanan meningkat secara berlebihan. Kedua adalah ROI. Indikator ini penting untuk mengevaluasi investasi perusahaan khususnya dalam teknologi dan digitalisasi. Pertanyaan sederhana, apakah investasi yang kita keluarkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi perusahaan? Jika sistem digital mampu mempercepat pelaporan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas, maka dampaknya harus terlihat dalam peningkatan kinerja. Yang ketiga adalah analisis CVP. Melalui CVP, perusahaan dapat mengetahui titik impas, contribution margin, dan volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba. Jadi, manajemen tidak hanya bertanya berapa sih penjualan kita, tetapi juga apakah penjualan tersebut cukup untuk menghasilkan laba yang kita targetkan. Saya lanjut ke perspektif kedua, yaitu pelanggan. Di sini kami merekomendasikan penerapan activity-based customer costing. Pendekatan ini membantu perusahaan menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh pelanggan. Aktivitas tersebut dapat berupa pemrosesan pesanan, pengiriman, penanganan komplain, retur, hingga layanan purna jual. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui cost to serve, yaitu berapa sih biaya yang sebenarnya diperlukan untuk melayani setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Informasi tersebut membantu manajemen membedakan antara pelanggan yang memberikan keuntungan tinggi, pelanggan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, atau pelanggan yang menghasilkan penjualan tinggi tapi mengonsumsi biaya pelayanan yang terlalu besar. Tujuannya itu bukan untuk langsung menghentikan pelanggan yang kurang menguntungkan. Justru perusahaan dapat memperbaiki strategi melalui contohnya membuat minimum order, ada merubah kebijakan pengiriman, membuat segmentasi layanan, atau melakukan penyesuaian harga untuk beberapa segmented customer. Dengan demikian, fokus perusahaan bisa berubah. Bukan hanya mencari lebih banyak pelanggan, tetapi mencari dan mempertahankan pelanggan yang lebih menguntungkan. Perspektif yang ketiga adalah proses bisnis internal. Rekomendasi utama kami adalah otomatisasi pelaporan biaya dan integrasi sistem akuntansi dengan data penjualan digital. Tujuannya bukan sekedar mengganti proses manual dengan aplikasi. Tujuannya adalah mempercepat aliran informasi. Data penjualan, pembelian, persediaan, dan biaya operasional perlu terhubung sehingga manajemen dapat memperoleh informasi secara lebih cepat dan akurat.
KPI yang dapat digunakan meliputi waktu penyusunan laporan, tingkat kesalahan pencatatan, persentase transaksi yang sudah terotomatisasi, tingkat integrasi sistem, dan ketepatan waktu laporan manajemen. Bayangkan jika perusahaan baru mengetahui bahwa biaya promosi meningkat dan margin menurun setelah 1 atau 2 bulan. Pada saat informasi itu diterima, masalahnya mungkin sudah semakin besar. Karena itu, digitalisasi harus diposisikan sebagai alat pengendalian manajemen, bukan sekedar proyek teknologi. Semakin cepat informasi yang akurat tersedia, semakin cepat pula manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan atau tindakan lain. Untuk perspektif yang terakhir, itu adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi menurut saya, ini adalah fondasi dari seluruh sistem. Perusahaan dapat membeli teknologi, tetapi teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila SDM yang menggunakannya belum memiliki kemampuan. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi dalam penggunaan software akuntansi, analisis biaya, pengelolaan data, dan sistem digital. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Learning Management System atau LMS keuangan. Kinerjanya dapat diukur melalui jumlah jam pelatihan, tingkat penyelesaian modul, persentase karyawan yang memiliki kompetensi digital, dan peningkatan keproduktivitas setelah pelatihan. Namun, kompetensi tidak cukup tanpa etika. Digitalisasi membuat akses terhadap data menjadi semakin mudah. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa akuntan dan manajer tetap memegang prinsip kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas. Kita tidak ingin laporan terlihat baik hanya karena informasi dimanipulasi. Angka mungkin terlihat bagus hari ini, tetapi masalah sebenarnya hanya ditunda. Jadi Bapak dan Ibu, keunggulan balance scorecard yang telah saya jelaskan terletak pada hubungan antara keempat perspektif tadi. Kita mulai dari SDM yang kompeten dan beretika. SDM yang baik akan mendukung proses digital dan sistem akuntansi yang lebih efektif. Proses yang lebih efektif menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Kemudian, pemahaman terhadap biaya pelanggan membantu perusahaan fokus pada pelanggan dan aktivitas yang memberikan nilai ekonomi yang lebih besar. Dan seluruh proses tersebut akhirnya bermuara pada peningkatan profitabilitas, ROI, dan pencapaian target laba. Jadi laba bukan titik awal strategi. Laba adalah hasil yang kita cari dari strategi yang dijalankan dengan benar. Untuk implementasinya, saya merekomendasikan 3 tahap. Pertama, kita melakukan diagnosis dan menentukan baseline. Perusahaan perlu memetakan struktur biaya, aktivitas utama pelanggan, dan sistem pelaporan yang digunakan saat ini. Kedua, melakukan digitalisasi secara bertahap. Prioritas diberikan pada proses yang memiliki dampak terbesar, seperti otomatisasi pelaporan biaya dan integrasi data penjualan dengan sistem akuntansi. Yang ketiga, melakukan monitoring melalui balance scorecard. KPI harus dievaluasi secara berkala dan digunakan sebagai bahan diskusi manajemen, bukan hanya sebagai angka dalam laporan. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, draft solusi yang saya ajukan bukan hanya tentang bagaimana perusahaan mengukur kinerja. Ini tentang bagaimana perusahaan mengendalikan arah pertumbuhannya. Melalui balance scorecard, perusahaan tidak hanya bertanya, berapa laba yang kita hasilkan, tetapi juga dari mana sih laba tersebut berasal, pelanggan mana yang benar-benar menguntungkan, aktivitas mana yang menghabiskan biaya terlalu besar, apakah investasi digital memberikan hasil, dan apakah SDM kita siap menjalankan strategi tersebut secara kompeten dan beretika? Melalui integrasi balance scorecard, activity-based customer costing, dan digitalisasi akuntansi, perusahaan dapat melihat hubungan antar biaya, pelanggan, proses internal, SDM, dan hasil keuangan secara lebih menyeluruh. Rekomendasi saya adalah memulai secara bertahap, mengukur kondisi saat ini, menentukan prioritas, lalu menggunakan data tersebut untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Karena perusahaan yang kuat bukan hanya perusahaan yang mampu menghasilkan laba hari ini. Perusahaan yang kuat adalah perusahaan yang memahami dari mana laba itu berasal, mampu mengendalikan biaya yang menggerusnya, dan memiliki sistem yang mampu menjaga kinerja tersebut di masa depan. Terima kasih.